Salam Eka Wika Yuda Sakti. Halo pemirsa, dengan saya Serdakwat Silvani akan mengulas edisi minggu ini. Mahasiswa Poltekad sukses menorehkan prestasi gemilang dalam Festival Sholawat ke-8 TNI Polri se-Jawa Timur yang diselenggarakan di Mes Tengku Umar Malang. Dalam ajang yang bertujuan mempererat silaturahmi dengan Yayasan Darul Hikmah An-Nawawi tersebut, tim Hadroh Nurul Ilmi Poltekad yang diperkuat oleh 23 personel berhasil menyabet gelar juara 1 lomba sholawat. Keberhasilan ini dilengkapi dengan pencapaian Sertu Zidan yang meraih juara 3 lomba Bilal dan Sertu Azam sebagai juara harapan pada kategori lomba Bilal Jumat. Prestasi ini menjadi bukti nyata bahwa mahasiswa Poltekad tidak hanya unggul dalam penguasaan teknologi pertahanan, tetapi juga memiliki kedalaman spiritual yang kuat. Beralih ke berita selanjutnya. Komandan Kodiklatat Letjen TNI Muhammad Hasan yang diwakili Direktur Latihan Kodiklatat Brigjen TNI Elkines Filando Dewangga Kusuma, SAP, memimpin upacara bendera 17-an bulan Januari 2026 yang digelar di lapangan upacara Kodiklatat. Upacara 17-an yang diikuti seluruh personel Kodiklatat ini merupakan agenda rutin yang memiliki makna strategis, tidak hanya sebagai sarana memelihara jiwa nasionalisme dan memperkokoh soliditas prajurit, tetapi juga sebagai wahana penyampaian kebijakan serta penekanan pimpinan kepada seluruh jajaran. Dalam sambutan tertulis Panglima TNI yang dibacakan oleh Dirlat Kodiklatat, ditegaskan bahwa berbagai tantangan, baik berupa bencana alam maupun dinamika geopolitik global, menuntut seluruh prajurit dan PNS TNI untuk senantiasa bertindak prima. Panglima TNI juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi seluruh jajaran TNI dan menekankan pentingnya peningkatan profesionalisme, kesiapsiagaan, soliditas internal, kemanunggalan dengan masyarakat serta sinergi lintas lembaga dalam menyikapi perkembangan lingkungan strategis global. Pada hari yang sama, Pusdik Pemilum Kodiklatat melaksanakan upacara bendera 17-an Januari 2026 sebagai wujud pembinaan tradisi kejuangan, disiplin, serta penghormatan terhadap nilai-nilai kebangsaan. Upacara yang diikuti oleh seluruh organik baik militer maupun PNS digelar dengan hikmat di lapangan upacara Pusdik Pemilum Kodiklatat. Bertindak selaku Irup adalah Komandan Pusdik Pemilum Kodiklatat Brigjen TNI Abdul Haris SIP, sementara Komandan upacara dijabat oleh Letkol Infantri Elianto, SPD. Dalam kesempatan tersebut, Dan Pusdik Pemilum membacakan amanat Panglima TNI. Disampaikan bahwa tantangan bangsa ke depan, baik dinamika global, perkembangan teknologi, maupun potensi bencana alam, menuntut kesiapsiagaan, profesionalisme, dan loyalitas tinggi dari seluruh prajurit TNI. Oleh karena itu, Panglima TNI menegaskan pentingnya mengimplementasikan sikap prima sebagai landasan dalam setiap pelaksanaan tugas. Beralih ke berita selanjutnya. Mahasiswa Telkomil tingkat 4 Poltekad melaksanakan kegiatan diskusi dalam rangka penyiapan tugas akhir yang bertempat di Laboratorium Telkomil. Kegiatan ini bertujuan untuk memantapkan konsep dan perencanaan penelitian yang akan dilaksanakan, meliputi penentuan judul, perumusan permasalahan, serta penyusunan metodologi yang sesuai dengan bidang keilmuan. Suasana diskusi di lingkungan laboratorium mendukung mahasiswa dalam mengkaji aspek teoritis maupun praktis, sehingga perencanaan tugas akhir dapat disusun secara lebih komprehensif dan terarah. Diskusi tersebut dilaksanakan dengan bimbingan langsung dari dosen Telkomil yang memberikan arahan, evaluasi, serta masukan konstruktif terhadap setiap rencana tugas akhir mahasiswa. Dosen pembimbing juga mendorong mahasiswa untuk memanfaatkan fasilitas laboratorium secara optimal sebagai sarana pendukung penelitian. Melalui kegiatan ini diharapkan mahasiswa Telkomil tingkat 4 mampu menyusun tugas akhir yang berkualitas aplikatif dan sesuai dengan standar akademik yang telah ditetapkan. Beralih ke berita selanjutnya. Dalam rangka pembinaan jasmani serta meningkatkan kesehatan dan kebugaran personel, Kodiklatat melaksanakan kegiatan lari sejauh 3.500 meter bertempat di sekitar lingkungan Makodiklatat. Kegiatan berlangsung dengan penuh semangat keakraban. Kegiatan lari ini diikuti oleh seluruh personel Makodiklatat sebagai wujud komitmen dalam menjaga kesiapan fisik guna mendukung pelaksanaan tugas pokok. Seluruh peserta melaksanakan pemanasan bersama guna mencegah terjadinya cedera, kemudian melaksanakan lari di sekitar lingkungan Makodiklatat. Kesehatan yang prima akan mendukung semangat dan kinerja optimal dalam setiap pelaksanaan tugas. Melalui pelaksanaan lari 3.500 meter ini, diharapkan dapat meningkatkan kebugaran jasmani, memperkuat soliditas dan kebersamaan antar personel serta membentuk prajurit dan PNS Kodiklatat yang sehat, tangguh dan siap menghadapi berbagai tantangan tugas ke depan. Masih di hari yang sama, keluarga besar Politeknik Angkatan Darat melaksanakan peringatan Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah tahun 2026 Masehi. Kegiatan religius ini dipusatkan di Masjid Nurul Ilmi Poltekad. Peringatan tahun ini mengangkat tema, dengan meneladani akhlak mulia Rasulullah SAW membentuk karakter prajurit yang primaguna menuju Indonesia maju. Dengan peringatan ini,
Diharapkan seluruh prajurit dan mahasiswa Poltekad mampu mengimplementasikan nilai-nilai luhur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kedinasan. Beralih ke berita selanjutnya. Komandan Kodiklatat Letjen TNI Muhammad Hasan menghadiri wisuda perwira remaja Abituren Akademi Militer tahun akademik 2025 program 3 tahun, yang dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, MSC, bertempat di Aula Jenderal Besar AH Nasution Mabesat. Pada kesempatan tersebut, sebanyak 380 perwira remaja secara resmi diwisuda dan menyandang gelar sarjana terapan pertahanan STRHAN. Para wisudawan berasal dari 5 program studi, yaitu Manajemen Pertahanan, Administrasi Pertahanan, Teknik Mesin Pertahanan, Teknik Elektronika Pertahanan serta Teknik Sipil Pertahanan, yang dirancang untuk menjawab kebutuhan organisasi TNI Angkatan Darat yang semakin kompleks dan dinamis. Dalam sambutannya, Kasat menyampaikan ucapan selamat serta apresiasi kepada seluruh wisudawan atas dedikasi dan capaian yang telah diraih selama menempuh pendidikan di Akademi Militer. Kasat menegaskan bahwa pendidikan berorientasi terapan merupakan langkah strategis TNI Angkatan Darat dalam menyiapkan perwira yang tidak hanya tangguh secara fisik dan mental, tetapi juga memiliki keunggulan intelektual serta mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Masih di hari yang sama, Komandan Kodiklatat Letjen TNI Muhammad Hasan yang diwakili oleh Wadan Kodiklatat Maijen TNI Windiatno menghadiri taklimat awal penyampaian program kerja dan anggaran TNI Angkatan Darat tahun 2026 yang dipimpin oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa, bertempat di Aula Muhammad Toha Kodiklatat. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara tatap muka di Ruang Bina Yuda II Mabesat serta secara daring dari Satuan Jajaran TNI Angkatan Darat. Di Kodiklatat, acara turut dihadiri oleh Inspektur Kodiklatat, Wair Kodiklatat, para Direktur Kodiklatat, para Dansajar Kodiklatat serta seluruh perwira Kodiklatat. Taklimat awal ini juga diikuti oleh seluruh perwira di jajaran TNI Angkatan Darat di satuannya masing-masing. Dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Wakasat, Kasat menegaskan bahwa hasil Rapim Kementerian Pertahanan dan Rapim TNI merupakan pedoman utama dalam penyusunan serta pelaksanaan program kerja dan anggaran TNI Angkatan Darat tahun 2026. Penyelarasan kebijakan hingga ke tingkat satuan diharapkan mampu memperkuat keterpaduan antara kebijakan strategis dan pelaksanaan di lapangan, sekaligus meningkatkan kesiapan TNI Angkatan Darat dalam menghadapi dinamika geopolitik global dan tantangan yang semakin kompleks. Melalui taklimat awal ini, diharapkan seluruh jajaran TNI Angkatan Darat memiliki kesamaan persepsi dan pemahaman yang utuh terhadap arah kebijakan, sehingga seluruh program kerja dan anggaran tahun 2026 dapat dilaksanakan secara efektif, efisien serta mendukung peningkatan profesionalisme dan kesiapan operasional satuan. Beralih ke berita selanjutnya, Politeknik Angkatan Darat menciptakan inovasi sistem manajemen inventaris senjata berbasis teknologi barcode untuk memperkuat pengawasan keluar masuk senjata. Melalui sistem ini, setiap pucuk senjata yang keluar dan masuk gudang kini terintegrasi secara digital, menggantikan proses pencatatan manual yang rentan terhadap kesalahan. Setiap personel diwajibkan melakukan pemindaian identitas dan unit senjata, sehingga data mengenai siapa pemegang senjata, waktu pengambilan, hingga kondisi fisik senjata dapat terpantau secara real-time oleh pimpinan satuan. Langkah digitalisasi ini bertujuan untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan serta kehilangan senjata api dengan menciptakan transparansi data yang akurat. Beralih ke berita selanjutnya. Komandan Kodiklatat Letjen TNI Muhammad Hasan melaksanakan penanaman 500 pohon di kawasan Jati Gede Kabupaten Sumedang dalam rangka mendukung program penghijauan serta pelestarian lingkungan hidup, bersama komunitas pecinta Vespa serta komunitas Rimba, Relawan Indonesia Pembela Alam, sebagai bentuk kepedulian terhadap pelestarian alam sekaligus mempererat sinergi dan kebersamaan antara Kodiklatat dengan masyarakat dan komunitas lingkungan. Kegiatan diawali dengan pengecekan kesehatan peserta dan kesiapan kendaraan, coffee morning, briefing peserta serta doa bersama di Makodiklatat, Bandung. Selanjutnya rombongan bertolak menuju situ Jati Gede, Sumedang, bersama komunitas Vespa. Setibanya di lokasi kegiatan, dilanjutkan dengan penanaman 500 pohon secara simbolis yang dilakukan oleh Komandan Kodiklatat, Wadan Kodiklatat, Dirum Kodiklatat, Dirlat Kodiklatat, tokoh masyarakat Jawa Barat sekaligus Komisaris PT Persib Bandung Haji Umum Muchtar, Kepala BBWS Cimansi, perwakilan komunitas Vespa serta komunitas Rimba, Relawan Indonesia Pembela Alam. Kegiatan kemudian ditutup dengan foto bersama dan ramah tamah dalam suasana penuh kebersamaan. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wadan Kodiklatat, Dirum Kodiklatat, Dirlat Kodiklatat, tokoh masyarakat Jawa Barat sekaligus Komisaris PT Persib Bandung Haji Umum Muchtar, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cimansi, komunitas pecinta Vespa serta komunitas Rimba, Relawan Indonesia Pembela Alam.
Sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap pelestarian alam sekaligus mempererat sinergi dan kebersamaan antara Kodiklatat dengan masyarakat dan komunitas lingkungan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan kepedulian bersama terhadap pentingnya pelestarian lingkungan hidup, memperkuat semangat gotong royong, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi keseimbangan alam dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Beralih ke berita selanjutnya. Komandan Kodiklatat Letjen TNI Muhammad Hasan memimpin upacara serah terima jabatan Dirdok, Dirjian, dan Pusdikowat serta Dandenma Kodiklatat yang dirangkaikan dengan tradisi warga Kodiklatat, bertempat di Aula Muhammad Toha Kodiklatat. Dalam sertijab tersebut, jabatan Dirdo Kodiklatat diserah terimakan dari Brigjen TNI Teguh Puji Raharjo, SIPM Han kepada Brigjen TNI Wawan Erawan SEMM, jabatan Dirjian Kodiklatat diserahkan dari Brigjen TNI Muhammad Arwansyah SIPM Hum, kepada Brigjen TNI Irwan Subekti. Sementara itu, jabatan dan Pusdikowat Kodiklatat diserahkan dari Kolonel CAJ Kowat Nurjana Suat, SPD MSI, kepada Kolonel CKU Kowat Fitri Anggraeni, SEMM, dan jabatan Dandenma Kodiklatat diserah terimakan dari Kolonel ARH Teguh Waluyo SIPMHI, kepada Kolonel CZI Arman Hidayah, SOS MM. Dalam sambutannya, Komandan Kodiklatat menegaskan bahwa tradisi penerimaan dan pelepasan jabatan harus senantiasa dipertahankan sebagai bentuk penghormatan atas pengabdian, dedikasi dan kontribusi para perwira selama bertugas di Kodiklatat. Komandan Kodiklatat menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pejabat yang dilepas, sekaligus mengucapkan selamat datang kepada pejabat baru yang bergabung di lingkungan Kodiklatat. Lebih lanjut, Komandan Kodiklatat menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan melalui langkah-langkah preventif serta mengajak seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kualitas doktrin, pendidikan dan latihan guna mendukung kesiapan Kodiklatat dalam menghadapi dinamika tugas dan perkembangan Satuan TNI Angkatan Darat ke depan. Upacara tersebut dihadiri oleh Wadan Kodiklatat, Inspektur Kodiklatat, Wair Kodiklatat, para Direktur Kodiklatat, para Komandan Satuan Jajaran Kodiklatat serta Ketua Persit Kartika Chandra Kirana PG Kodiklatat beserta pengurus. Sampai jumpa edisi selanjutnya. Salam Eka Wika Yudasakti.